الذي أرسل يسير على دين كل وكفى بالله شهيدا. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Alhamdulillah, kita bisa kembali dipertemukan di kajian telah kitab Mafahim Siyasi di Tahrir, ya. Kita masih di pembahasan tentang permasalahan besar politik dunia yang memang di bab ini terbagi dari dua segmen besar, ya. Yang pertama adalah terkait dengan telaah terhadap negara-negara adidaya. Kemudian nanti kita akan masuk ke berbagai problema, ya, di berbagai penjuru bumi, ya. Kalau saya di kampus sebut sebagai kajian studi kawasan atau regionalisme, ya. Nanti kita akan bahas dinamika di masing-masing kawasan yang dibahas di dalam kitab ini, ya. Dan berulang saya sampaikan bahwa untuk bisa memahami dinamika konstelasi internasional yang kemudian dibagi menjadi dinamika di masing-masing kawasan itu, kita harus mengenali aktor, ya, atau pihak-pihak yang ya bermain gitu, ya, di kawasan tersebut gitu. Dan aktor utama di kawasan itu adalah negara yang berpengaruh. Dan negara yang berpengaruh itu adalah negara adidaya. Maka kenapa di pembahasan tentang permasalahan besar politik dunia, sebelum kita bahas nanti di masing-masing kawasan itu, kita bahas dulu aktornya, ya. Kita bahas dulu negara-negara adidayanya. Dan kita ini di penghujung pembahasan tentang negara adidaya. Setelah kita bahas pertemuan terakhir tentang Rusia, di situ ada beberapa paragraf yang menganalisa, ya, negara-negara adidaya yang sudah dibahas di dalam pembahasan tentang negara-negara adidaya. Di bab ini di 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 bagian atau di segmen ini dibahas ada 4, ya, negara adidaya yang dianalisis, ya. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, nanti kita akan tambah 1. Karena kan kitab ini kitab yang dibuat di tahun 2000-an, ya. Di tahun 2004, yang tentu 20 tahun lalu, ya, konstelasinya ada berubah. Ada satu yang menurut saya perlu kita tambahkan, yaitu pembahasan tentang China. Walaupun nanti China sendiri itu dibahas, ya, di dinamika kawasan di Asia Timur, ya. Nanti kita bahas China, tapi dalam konteks global menurut saya juga penting kita untuk bisa memetakan positioning China ini seperti apa dalam konstelasi global. Insya Allah nanti kita akan bagi berapa segmen, ya, di analisis ini. Jadi ini tidak tuntas di satu pertemuan malam ini. Tapi walaupun kita membahas hanya 4, ya, membandingkan, mengcompare 4 plus 1, ya, negara bagian, ya, mungkin nanti untuk penguatan kita akan coba dalami di 2 atau 3 pertemuan, insya Allah. Baik, itu sebagai prolog di analisis politik negara adidaya yang akan kita mulai bahas mulai
pertemuan di malam ini. Makanya di slide saya itu dikasih nomor ya. Jadi kalau kita lihat nomornya, eh, jadi apa namanya, pembahasan kita itu ada di kita masuk di bab 7 ya. Bab 7 itu bab kita, bab permasalahan besar politik. Di bab 7 ini ada beberapa segmen. Kalau dalam eh, slide saya itu ada beberapa bagian. Eh, Prolog, kemudian kemarin kita bagian-bagian negara adidaya ya. Ada Rusia itu bagian ke-9. Nah, ini adalah bagian ke-10. Bagian yang ke-10 tentang analisis negara adidaya. Makanya saya kasih judul filenya ya. Mungkin nanti filenya saya share ke Bang Azhar. Itu ini adalah 7 bagian 10 gitu ya. Kalau episode itu kan pertemuan kita ya. Kita udah episode ke berapa? Episode 50 berapa Bang Azhar? 53, Ustaz. Ketiga ya episode. Jadi kalau episode itu ke pertemuan, ini pertemuan ke-53. Jadi kalau hitung mingguan, berarti sudah 1 tahun. Walaupun kalau kita lihat kan tidak setiap minggu juga, karena saya ada bolosnya. Mungkin hampir 2 tahun, belum tamat juga. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Baik, di subbab ini tentang permasalahan besar terkait aktivitas politik dunia. Kitab ini mengulas ya bahwa ada 4 negara adidaya yang saat itu tahun 2004 dianggap sebagai negara adidaya yang mempunyai dominasi utama dalam politik internasional. Jadi kalau kita lihat dalam uh, struktur PBB ya plus China itu ini adalah negara uh, the Big Five, negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB, anggota tetap. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, plus China. Makanya kenapa Cina saya masukkan. Mungkin pada awalnya Cina itu dia sekedar pelengkap saja ya, yang dianggap awalnya sejalan dengan kepentingan politik Amerika Serikat ya pada saat Perang Dunia Kedua. Namun ketika terjadi proses revolusi budaya di Cina tahun 50-an dan komunisme berhasil menumbangkan kaum republik ya, akhirnya kemudian Cina menjadi negara komunis yang seiring sejalan dengan Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Walaupun kita lihat perkembangannya bahwa Cina itu juga akhirnya punya jalan yang berbeda dibandingkan komunisme Uni Soviet gitu. Ya kadang seiring sejalan, kadang juga berseberangan dalam hal-hal tertentu. Nah, apalagi setelah Uni Soviet tumbang, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, komunisme itu sudah tidak lagi menjadi sebuah ideologi yang diemban oleh negara. Ada negara-negara komunis, tapi negara-negara komunis itu tidak menjadikan komunismenya itu sebagai uh, ideologi yang ya sesuai dengan namanya ya. Harusnya ideologi itu dia diadopsi dan disebarluaskan, disiarkan. Karena tipikal dari kalau dulu zaman Uni Soviet mereka menggalang kekuatan komunisme secara internasional. Ada yang disebut dengan apa namanya pan komunisme atau komunisme internasional, Komintern, komunisme internasional. Tapi pasca tumbangnya Uni Soviet, kemudian gagasan
komunisme internasional itu mulai meredup. Maka negara-negara komunis itu mulai meninggalkan komunisme sebagai ideologi, termasuk China. Makanya kemudian komunisme itu hanya dianggap sebagai alat untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh China, nah, juga mungkin oleh bukan, siapa, Korea Utara ya, yang tersisa, atau Laos gitu ya, yang masih menyebut sebagai negara komunis. Gitu. Eh, tapi tidak ada misi ideologis ya, yang ditunjukkan baik oleh Korea Utara, oleh Laos, termasuk juga China. Makanya kemudian terlebih setelah mereka juga sama-sama mengadopsi kapitalisme, maka mereka sering dikategorikan sebagai apa namanya state capitalism, kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Berbeda dengan kapitalisme ala Barat ya, apa namanya eh, private capitalism. Makanya kita melihat semacam anomali gitu. Ngakunya negara komunis, tapi tidak ada misi komunisme internasional, tapi pola yang dilakukan di negara itu adalah ala kapitalis. Makanya industri, teknologi, apa namanya, kemajuan ya, ala Barat itu berkembang di China. Nah, jadi kembali lagi ke sini bahwa eh, 4 negara ini atau 5 ya plus Cina yang punya dominasi utama dalam politik internasional di berbagai kawasan. Ini kan jadi prolog, ya. Prolog ini panjang banget. Jadi sebelum masuk ke kawasan, nanti kita akan lihat bahwa di kawasan-kawasan tersebut, negara adidaya yang menjadi aktor utama yang turut mempengaruhi itu mana. Gitu. Jadi insya Allah di pertemuan setelah ini, setelah tuntas pembahasan analisis ini, kita akan lihat per kawasan. Mulai dari nanti di Eropa dan Asia dibagi-bagi, mulai dari ya, tengah. Kalau kita di kajian hubungan internasional itu, ya tadi saya sebut ya, ada studi kawasan. Ada kawasan yang wajib dipelajari kalau bagi mahasiswa Indonesia itu, kawasan yang memang hubungan Indonesia dengan kawasan itu erat. Misalkan Asia Tenggara. Asia Tenggara harus mahasiswa harus ngerti Asia Tenggara ya. Negaranya mana aja, karakternya, aktor yang bermain apa aja. Kurang lebih sama. Makanya kitab ini menjadi salah satu rujukan ya kalau ngajar ya. Untuk juga membahas tentang konstelasi di kawasan Eropa misalkan. Nah, Eropa itu juga nanti ada perbedaan klasifikasi secara sejarah. Mulai dari Eropa dulu diklasifikasikan secara geografis dan Eropa diklasifikasikan secara ideologis ya, Eropa Barat, Eropa Timur. Nah, sekarang klasifikasinya itu adalah secara organisatoris ya. Eropa Uni Eropa dan Eropa non Uni Eropa. Asia itu klasifikasinya geografis, ada Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat, ya, Asia Selatan, gitu. Afrika itu juga sama, kurang lebih geografis, Asia Selatan, Afrika Selatan dan Asia Afrika Utara, gitu. Kadang juga didetilkan lagi ada Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah. Amerika juga sama, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, gitu. Nah, itu adalah kawasan, region, gitu. Uh, Mengapa penting memahami region? Ya karena jumlah negara itu banyak. Ya. Kita nggak mungkin pelajari semua. Ya mungkin aja sih. Cuman kan urgensinya apa gitu. Uh, ya, kalau dalam perspektif Indonesia berarti ada kawasan-kawasan penting ya untuk dipelajari. Asia Tenggara itu penting. Eropa itu penting. Gitu ya. Tapi ada kawasan-kawasan yang dinamis ya. Dulu dianggap tidak penting, tapi karena ada dinamika tertentu menjadi penting. Misalkan kawasan Pasifik ya. Pasifik itu kan kawasan pinggiran periferal karena negara-negaranya kan negara-negara kecil tidak berperan dan seterusnya. Tapi ketika kasus Papua ini terus muncul ya dan memang itu jadi salah satu apa perhatian dari Indonesia, maka
memiliki relasi dengan negara-negara Pasifik ya, kita sebut sebagai negara MSG ya, Melanesian Spearhead Group, itu menjadi juga sama juga misalkan tentang Afrika. Afrika itu kan nggak terlalu urgent gitu bagi Indonesia. Cuman ketika kita itu mencari pangsa pasar kalau dalam konteks ekonomi ya, ekspor baru, salah satu yang menjadi bidikan itu negara-negara yang masih bisa menerima teknologi yang dikuasai oleh Indonesia gitu, atau produk-produk yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya Afrika itu jadi sekarang agak penting gitu bagi Indonesia. Nah, cuman di kawasan-kawasan itu tadi saya sudah sampaikan itu ada pihak-pihak yang bermain, dan pihak-pihak utamanya adalah negara adidaya gitu. Karena mereka lah yang saling bersaing satu sama lain. Eh, di Timur Tengah siapa sih yang bermain? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Dari yang lima ini mana yang bermain, mana yang dominan, mana yang enggak gitu. Asia Tenggara. Makanya kemudian ini yang sering kemudian disebut sebagai, kadang ya kalau dalam konteks konflik itu muncul proxy war ya. Jadi ada perang boneka ya. Jadi yang bersaing itu adalah negara adidaya, tapi persaingan itu ditunjukkan dengan apa istilahnya itu ya, negara-negara yang menjadi proksi ya. Contoh misalkan di Asia Tenggara ada persaingan antara Amerika dengan Uni Soviet, Cina, bahwa pada saat perang dingin terjadilah perang Vietnam. Yang Amerika secara langsung atau Cina atau Uni Soviet secara langsung, tapi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, misalkan begitu. Atau di Timur Tengah misalkan. Timur Tengah itu ada negara-negara yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, misalkan Arab Saudi gitu. Tapi ada negara-negara yang juga masih punya relasi yang kuat dengan Inggris. Maka muncullah misalkan dalam kasus perang di Yaman ya, antara Houthi dengan pemerintah Yaman itu ya, siapa yang di belakangnya Amerika, siapa yang di belakangnya. Mereka yang berperang, tapi yang mengendalikan itu adalah negara-negara. Dan itu yang terus terjadi di berbagai konflik di kawasan. Yang nanti insya Allah kita akan coba petakan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, perkawasan itu seperti apa. Ya. Nah ini kurang lebih gambaran umumnya. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita bahas perkawasan, di akhir segmen ini dicoba diulas lagi ya, terutama ke 4+1 negara-negara adidaya ini. Sebenarnya garis besar politiknya itu seperti apa? Supaya nanti kita juga nempel. Ya. Walaupun kita sudah bahas Amerika kayak gimana ya, Inggris sudah kita bahas, Prancis sudah kita bahas, terakhir Rusia kita bahas ya. Kita juga kemarin bahas tentang Jerman, tentang Jepang ya, termasuk juga tentang adidaya Islam. Ya. Ini kan Islam ada 7 ya. Itu negara adidaya yang disebut di dalam kitab ini. Minus Cina ya. Makanya Cina kenapa saya masukkan ya, karena memang secara fakta ya saya sering istilahkan Cina itu negara yang emerging ya, sedang naik posisinya di level global. Baik, tentang Amerika Serikat ya. Jadi memang pasca Perang Dingin, Uni Soviet runtuh, ya kita udah bahas. Amerika itu menjadi negara yang tanpa tanding. Karena posisi rival utamanya yang sebelumnya itu diduduki oleh Uni Soviet itu tidak bisa diganti oleh negara lain. Bahkan Rusia sebagai suksesor ya, sebagai negara pelanjut dari Uni Soviet itu kekuatannya tidak lagi seperti Uni Soviet di saat perang. Sehingga tidak ada satu negara adidaya pun dari yang 3 atau 4 yang lain, Inggris, Prancis, Rusia, termasuk nanti Cina ya, itu bisa
menjangkau posisi negara nomor 2 yang dulu memang ditunjukkan oleh Uni Soviet. Makanya dalam kajian hubungan internasional yang kemudian disebut sebagai masa unipolar. Ya. Kalau dulu ada dua kutub bipolar, kutub barat di Amerika dan sekutunya, dan kutub Uni Soviet dan sekutunya. Kutub ini jadi hilang, makanya menjadi bipolar, menjadi unipolar, jadi satu kutub saja. Walaupun kemudian muncul perspektif lain, multipolar, ada kutub-kutub lain, gitu, jadi banyak. Gitu ya. Tapi ya secara perbandingan tentu ya, tadi sudah disebutkan antara Amerika dengan negara-negara besar lain, negara adidaya lain itu tidak ada yang sepadan, gitu ya. Tidak ada yang selevel. Dan itu yang kemudian Amerika secara arogan memunculkan apa yang disebut sebagai kebijakan unilateral, kebijakan yang sifatnya sepihak, karena dia seolah-olah menjadi negara yang sangat kuat tanpa tanding, seperti itu. Nah, kita bisa tahu militer lagi. Ini data yang relatif baru. Jadi tentang anggaran militer. Ini kan adidaya itu saya sudah sering sebut ya. Ngukur yang paling mudah itu militer, jadi bukan ekonomi. Eh, tapi di kekuatan militer. Karena power itu atau kekuatan itu adalah kekuatan real. Kekuatan real itu akan terjadi saat perang. Ya. Makanya kenapa kalau dalam konteks dakwah Islam itu kan yang dicari itu ahlul quwah. Ya. Ahlul quwah itu ya tentara gitu, bukan orang kayanya, bukan orang berilmunya gitu. Tapi mereka itu hanya sekedar, kalau istilah itu hanya sekedar asab fali ya, orang-orang yang punya potensi kekuatan yang bisa mensupport aku. Tapi yang punya power kuah itu adalah ditunjukkan dengan kekuatan militer. Nah, jadi kalau kita lihat ya di di apa dibandingkan antara Amerika dengan Cina saja yang secara anggaran militer itu nomor 2 setelah Amerika kan, kurang lebih ini seperlima gitu ya. Nah, artinya kan tidak sebanding. Kalau sebanding kan kurang lebih ya, kalau Amerika misalkan anggarannya itu 877 miliar dolar, ya Cina juga kurang lebih sama kan gitu ya, atau dikit lah, 700-an, 600 itu masih sebanding gitu. Tapi ketika 800 berbanding 200 ya, atau 900 berbanding 300, ini kan jomplang, sepertiganya kalau di sini. Apalagi kalau dibandingkan dengan urutan berikutnya, Rusia yang dulu Uni Soviet itu kan jatuh hanya 1/10 dari Amerika, negara-negara lain. Jadi ini menunjukkan memang kekuatannya itu eh, apa namanya sedemikian powerful ya, apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah ini di Eropa misalkan, kalau tadi kan secara global, di Eropa ini data yang lebih lama sebenarnya. Jadi ya urutan yang keduanya itu ya Rusia. Ini dikeluarkan Cinanya. Di Amerika itu ya 1/10 itu Rusia. Bahkan dibandingkan dengan seluruh negara anggota NATO, ini sebelum Brexit ya, itu Amerika itu masih setengahnya lebih, ya kan? Jadi masih setengahnya lebih. Jadi kalau bulatan ini dibagi dua ya masih lebih banyak Amerika dibanding seluruh anggota NATO itu mengumpulkan anggaran belanja militer. Nah, Rusia kan di luar anggota NATO ya. Jadi memang sangat-sangat kuat Amerika Serikat. Dan sering sudah berulang ditanyakan, ya, menghadapi Amerika yang sedemikian kuat, gimana ceritanya gitu ya. Umat Islam ingin mengalahkan Amerika. Ya itu hal lain. Jadi kita harus punya optimisme sebagaimana dulu Rasulullah SAW membangun daulah Islam di Madinah.
Yang dihadapi itu kan Persia dan Romawi. Romawi kan sama lah ya. Persia, Romawi itu kayak Amerika. Itu cengkram kekuatan militernya kuat. Tapi ya Islam punya kekuatan untuk bisa melejitkan potensi. Gitu. Ya kalau ngukur sekarang tidak ada apa-apa. Tapi kalau kekuatan dimiliki dan potensi kekuatan itu diakumulasi, insya Allah negara adidaya pun akan bisa seperti itu. Baik. Ya, kapan Amerika itu menguat? Ya tentu kalau kita lihat ya, jadi di awal Amerika itu kan mulai jadi negara adidaya pasca menang Perang Dunia Kedua. Tapi ya tidak ujuk-ujuk kuat sekuat sekarang. Tapi Amerika itu eh, ya mengalami proses ya, secara efektif, efisien untuk bisa menguatkan negara. Bahkan di sini disebutkan lebih kuat dibandingkan 10 negara yang kalau disatukan. Cina, India, Rusia, Inggris, Arab Saudi, Jerman, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Italia digabung pun itu masih lebih besar ketika kekuatan anggaran militernya. Ini memang luar biasa, sedemikian kuat. Dan eh, kalau kita lihat timeline dikaitkan dengan beberapa peperangan, jadi memang peperangan itu menjadi salah satu cara ya bagi Amerika untuk apa namanya menguji ya, menguji kekuatan militer. Eh, dan termasuk di situ juga untuk bisa menyerap industri militer. Nah, karena industri militer itu industri yang cukup besar juga dan industri militer itu kan industri yang habis pakai ya. Jadi nggak ada militer itu apa eh, digunakan ulang. Kalau sudah bom diledakkan ya sudah habis kan. Gitu. Dan dengan peperangan itu menggenjot industri militer dan ya butuh akhirnya kemudian terjadi peperangan-peperangan untuk bisa menguji kekuatan itu. Nah ini yang kemudian dilakukan oleh Amerika. Nah kekuatan inilah yang menjadikan Amerika itu superior. Maka muncullah sikap sombong dan arogan. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh yang dikutip di dalam kitab ini Menteri Luar Negeri Amerika pada masa Clinton, Madeleine Albright, bahwa Amerika itu adalah bangsa yang dipastikan menjadi penanggung jawab, siap melakukan apa saja yang dia kehendak dan semua pihak hendaknya tahu gitu ya apa yang diinginkan oleh Amerika dan tidak ada hambatan yang bisa menghadang jalan karena dunia milik kami. Dunia adalah milik orang Amerika dan arogan sekali statement ya karena ya dia merasa paling besar. Madeleine Albright itu dianggap sebagai eh, wanita terkuat ya, ketika dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Makanya kemudian Amerika itu ini anekdot aja, kadang mempersepsikan ya, kawasan lain itu dengan kesombongan Amerika nomor one gitu ya, dan menganggap daerah-daerah lain itu ya daerah-daerah yang menjadi mainannya ya, bagi Amerika seperti ini. Ini aja. Dan tentu apa yang dilakukan Amerika ini kan menimbulkan respon, termasuk misalkan salah satunya respon dari Prancis gitu ya. Eh, nah nanti kita kita bisa bandingkan bagaimana kemudian positioning Prancis terhadap Amerika Serikat. Nah, kalau secara historis kan Prancis itu menjadi negara yang terinspirasi oleh Amerika Serikat melawan eh, monarki. Karena kan ketika
Inggris dan Prancis itu masih monarki di abad pertengahan akhir ya. Kemudian terjadi revolusi di Amerika. Amerika menyatakan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan Prancis itu mengambil kesempatan mendukung Amerika. Jadi sebenarnya Prancis itu awalnya adalah sekutu Amerika untuk bisa eh, memunculkan gagasan-gagasan eh, kapitalisme modern. Kita sudah singgung misalkan slogan Prancis Liberty, Equality, Fraternity itu justru diinspirasi oleh Amerika, eh, membawa semangat revolusi Amerika ke revolusi Prancis. Di revolusi Prancis itu belakang dibanding revolusi Amerika. Nah, cuman memang eh, ya kembali ke karakter. Karena Amerika itu kan jajahannya Inggris, jadi karakter Inggrisnya itu kuat. Walaupun nanti Amerika itu ya sudah kita bahas ya, itu punya karakter baru ya, yang membedakan dengan karakter Barat Eropa, baik Prancis ataupun Inggris ataupun apa namanya Jerman gitu ya. Makanya liberalisme Amerika itu menjadi liberalisme orang eh, orang migran, gitu. Bukan liberalisme yang dia itu penghuni negara-negara Inggris, Prancis ya. Sehingga kebebasan yang diusung oleh Amerika itu lebih kuat dibandingkan ide kebebasan yang dibandingkan ide kebebasan yang ditunjukkan oleh Prancis. Ini yang kemudian juga kenapa kok ada hal-hal yang berbeda ditunjukkan baik oleh Prancis ataupun oleh Amerika. Salah satunya misalkan merespon pernyataan Madeleine Albright. Ini yang dikutip di koran Prancis ya, Le Monde Diplomatique. Nah, lebih begitu. Nah, maka arogansi Amerika ini memang tidak terlepas ya dari pandangan Amerika bahwa dialah negara yang merasa paling layak menguasai dunia dan segenap. Dan itu terus ditunjukkan eh, oleh pemimpin-pemimpin Amerika setelah Clinton, ya, George Bush, kemudian juga Obama, bahkan yang kemarin sangat ya arogan itu Donald Trump ya, yang sekarang sedang bersaing lagi untuk bisa kembali menjadi presiden Amerika, terutama dari kalangan Republikan ya, eh, American First ya, bahkan betul-betul menjadikan faham ya yang dikhawatirkan oleh orang itu jadi memunculkan faham fasisme Amerika ya, di nasionalis, ultranasionalis Amerika gitu. Walaupun memang eh, kaum ultranasionalis di Amerika itu tidak sekuat ya, seperti apa yang dulu pernah terjadi di Jerman atau di dan apa yang ditunjukkan oleh Amerika itu sebagai negara adidaya, dia membuat ya rancangan-rancangan secara global. Ada lembaga-lembaga kajian, baik kajian yang sifatnya think tank ya kayak Pew Research atau Rand Corporation ya, atau Carter Center, Center macam-macam. Kemudian melakukan ataupun yang secara resmi dilakukan oleh misalkan oleh NIC, National Intelligence Council, buat pola, buat rancangan-rancangan peta dunia dalam perspektif Amerika. Nah, ini yang juga dilakukan. Dan ini menurut saya uh,
Ya kalau kita mau ambil pelajaran ya inilah negara negara adidaya. Ini negara adidaya harus begini. Dia harus punya global strategy. Jadi dia tidak hanya inward looking, hanya melihat ke dalam gimana negaranya besar, bukan. Tapi dia harus punya outward looking, melihat keluar. Gitu. Karena dia punya eh, punya visi, punya misi dari ideologi. Dan semestinya Islam itu begitu. Karena kan visi bernegara Islam itu adalah mewujudkan rahmatan lil alamin. Lil alamin itu lebih dari global, bukan hanya dunia tapi juga alam semesta, menata manusia, bumi seisinya gitu. Sehingga visi global itu adalah visi Islam sebenarnya. Dan secara natural negara-negara adidaya itu dia pasti punya visi global. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan urusan dalam negeri kan. Anggaplah begitu. Ya, konsolidasi internalnya sudah dianggap. Maka dia berpikir tentang Afrika, tentang Australia, tentang Asia, Eropa. Itu ya itulah negara adidaya yang benar gitu. Kalau negara adidaya masih inward looking, ya berarti dia belum layak untuk menjadi negara adidaya. Makanya kita sudah pelajari ya eh, level keglobalan negara adidaya itu dilihat dari global strategy. Nah, nanti kalau kita bandingkan antara Amerika, Inggris, Prancis, ya, Rusia dan Cina itu mana yang sangat global gitu. Artinya nanti kita akan lihat di masing-masing kawasan ini mereka ikut bermain nggak? Bermain nggak? Kalau nggak bermain berarti kan dia kurang global. Ya, kalau dia ada di mana-mana, kok ada Amerika di Asia Tenggara, ada Amerika di Timur Tengah, ada Amerika di bahkan di Pasifik gitu ya. Bahkan di Afrika itu Amerika juga ikut campur, ya itulah negara global. Itulah negara adidaya. Tapi kalau Rusia yang sekarang ya terbatas gitu ya, nggak bisa menjangkau ke Afrika gitu, karena ya berarti kan level adidayanya sudah semakin berkurang. Sama juga kayak China kan. China ini kita bisa anggap sebagai negara adidaya karena memang dia sudah mulai juga bermain di kawasan-kawasan. Kalau Inggris, Prancis kan memang mereka eh, apa namanya negara adidaya sejak dulu gitu ya. Cuman sekarang positioningnya aja yang mulai tersaing atau terkalahkan oleh Amerika. Cuman kayak negara-negara yang dulu sempat jadi negara adidaya, Spanyol gitu ya, Portugis itu kan semakin hilang peran. Berarti kan level adidaya semakin berkurang. Belanda dulu kan adidaya, tapi sekarang ya, diperhitungkan. Jepang gitu ya, sempat jadi negara adidaya tapi ya eh, hanya di level ekonomi, level politik itu enggak terlalu. Nah, jadi eh, nah ini juga semakin atau menegaskan lagi tentang eh, negara adidaya itu ya harus punya kekuatan semacam. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh Amerika. Nah, ini contoh sebagai bagaimana Amerika itu dia melakukan eh, strategi ya dalam konteks kemiliteran. Jadi dia petakan gitu ya. Bagaimana national security strateginya diturunkan menjadi national military strategi. Baru nanti ke uh, Air Force Strategic Plan yang di konteks angkatan udara. Jadi, serius dia ya bahkan dalam konteks armed force ya angkatan darat juga sama. Artinya semua itu dia bermuara ke nasional military strategy. Ini adalah turunan dari national security strategy. Kayak Indonesia kan kita tuh ngacak ya
Kebetulan saya sedang melakukan kajian tentang revisi Undang-Undang TNI. Jadi harusnya kan dari kerangka globalnya tentang Kamnet, pertahanan keamanan negara, baru nanti unsurnya apa, ada TNI Polri gitu, di turunannya apa. Tapi kalau di perancangan globalnya belum ada, tapi udah dibikin detail-detail, ya kadang nggak sinkron. Salah satu yang sekarang lagi rame itu kan tentang bobolnya data gitu ya. Keamanan data itu bagian dari keamanan negara, bukan? Ya kalau itu adalah data yang ada di lembaga negara, harusnya itu keamanan. Cuman siapa yang harus ngawal? Kalau ngawal secara fisik ada TNI, ada Polri. Tapi ngawal data, harusnya ada cyber security, ada angkatan cyber, bukan sekedar di level kementerian teknis. Gitu. Nah, ini kan mindset ya, harus dibangun. Makanya ketika mudah dibobol, dan itu nanti mengganggu institusi yang akan hancur ya negara dengan zaman teknologi sekarang gitu ya, teknologi cyber. Nah, kita kalah pak gitu. Ya harusnya kan punya punya kecepatan respon ya untuk melakukan antisipasi terhadap potensi-potensi ancaman terhadap negara. Nah, ini contoh aja. Nah, termasuk kalau diturunkan misalkan dalam konteks Timur Tengah ya. Jadi Amerika itu sampai kalau sini catatan tentang mengunjungi. Jadi keseriusan itu sampai harus dia datangi gitu ya. Bagaimana ini dalam eh, ini, ini konteksnya setelah serangan 7 Oktober ya. Sejak 7 Oktober serangan Hamas terhadap Zionis Yahudi, eh, respon Amerika itu sedemikian intens sampai dia harus mengunjungi hampir di semua negara yang dianggap penting untuk dia kunjungi di Timur Tengah. Ada yang sampai sering ya di Yahudi kan memang sekutunya, termasuk juga negara. Minimal ada 2 atau 3 kali mereka atau Amerika itu mengirim menteri luar negerinya, bahkan presidennya, untuk mengunjungi eh, negara-negara yang dicantumkan di sini. Dan kita tahu bahwa urusan Amerika itu tidak hanya urusan Timur Tengah. Jadi global agendanya itu sudah menjadi prioritas gitu. Padahal kan Amerika itu ya punya negara sendiri yang harus dia urus gitu ya. Tapi dia juga ngurusin urusan di luar. Nah, ya tadi dialah negara adidaya. Tidak hanya sekedar ngurusi dalam. Berarti kan ya kita udah bahas ya bagaimana eh, body government-nya atau struktur badan pemerintahan Amerika ada yang memang berpengaruh dengan konteks politik. Amerika kan sekarang lagi mau pemilihan presiden lagi kan. Nah, tapi juga ada yang memang sudah mapan gitu ya. Dia tidak terganggu dengan gonjang-ganjing politik lokal. Nah, itu yang kemudian eh, ditunjukkan ya oleh Amerika sebagai negara. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Dia bisa petakan kira-kira kalau di Timur Tengah ini level kalau harus terjadi pengerahan persenjataan gitu ya. Ini kan ada not ready sama ready to attack ya. Itu di level yang mana? Seperti itu. Ini kan luar biasa ya. Ini bukan muji-muji ya. Maksudnya eh, saya itu apa? Ya, ya, ya bernegara itu harusnya begini gitu. Kita kan baru bicara tataran apa? Tataran teoritis ya. Dan kita juga memimpikan bahwa eh, umat Islam itu punya sebuah negara yang mindsetnya itu begitu. Dan ya harusnya begitu. Jadi memetakan dunia sababiahnya itu dia jalankan. Gitu. Walaupun ya mereka kan kepentingannya kepentingan duniawi, kapitalisme gitu. Ya, kalau Islam lebih mulia lagi dalam konteks rahmatan.
Ya. Nah, ini juga kalau kita lihat eh, ini menggabungkan ya. Saya sudah sering tunjukkan bagaimana Amerika itu punya permanen base ya atau pangkalan militer yang seantero penjuru bumi ya, baik yang sifatnya temporary ataupun yang permanen. Jadi yang biru-biru ini adalah pangkalan militer Amerika di seluruh dunia. Di Asia itu yang paling banyak di Jepang dan Korea Selatan karena itulah sekutu kuat Amerika. Di Eropa ya Inggris, kemudian eh, Portugis ya, kemudian Jerman, Turki atau masuk itu bertahan. Eh, dan kapan penempatan di Timur Tengah, nah ini yang paling banyak yang warna merah ya. Itu ternyata pasca tahun 2000. Jadi itu perhatian pasca komunisme itu adalah eh, di kawasan Timur Tengah, penempatan basis-basis. Eh, makanya kenapa dulu NIC merilis ya, salah satu potensi ancaman itu adalah munculnya kebangkitan. Walaupun ini sudah direview ya di tahun 2004, itu ancamannya itu ke arah China, ya, bukan lagi ke kebangkitan Islam. Nah, tentu ketakaburan, kesombongan Amerika ini kan apa namanya? Ini ada imbas ya. Ini berbagai dampak ya, baik misalkan eh, kerugian-kerugian secara finansial akibat peperangan dan juga kerugian secara moral pasukan-pasukan militer yang kemudian melakukan kejaman kemanusiaan dan menjadikan eh, bangsa-bangsa di kawasan itu ya tentu tidak berdiam diri ya. Muncul kebencian terhadap saya beberapa kali tanya ya tentang kok bisa-bisanya Amerika itu masih mengirimkan bantuan ke Israel ya ke Zionis Yahudi dengan mengirimkan jutaan ton bom ya, ya, ke Yahudi untuk mengebom Palestina. Itu padahal sudah sangat nyata kekejaman Zionis terhadap Palestina. Tapi tetap disupport. Gimana ceritanya? Ya itulah eh, kita harus juga mengenali bagaimana karakter dari Amerika itu dia ya demi kepentingannya, demi ideologinya itu ya dia nggak peduli dengan moral value, dengan nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan. Ya, memang tidak cukup untuk menghentikannya itu dengan sekedar seruan-seruan. Kenapa? Karena dia punya kekuatan. Makanya yang bisa menghentikan itu adalah juga kekuatan. Kalau diminta sadar sendiri, eh, diminta paham sendiri, yaitu sulit gitu ya. Dengan karakter yang dimiliki oleh mungkin person to person bisa. Makanya ada demo kalangan akademisi dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke level birokrat ya, ke level Amerika as a state ya, sebagai sebuah negara itu memang sulit untuk bisa mengubah sedemikian mudah ya, apa yang dilakukan oleh Amerika, kekejaman yang dilakukan di uh, Timur Tengah khususnya di Palestina. Sudah jutaan ya, ya ratusan ribu lah yang kemudian menjadi korban akibat peperangan yang kemudian dilakukan oleh ya di situ ada peran Amerika. Termasuk ini belum ditambah yang 37.000 ya yang menjadi korban di Palestina. Dan itu tidak semata tadi, tidak semata yang dilakukan oleh Zionis Yahudi, tapi ada support dari Amerika. Jadi Timur Tengah aja nih kalau kita hitung jutaan. Perang Iran-Irak aja itu kan 2 juta, 1 sampai 2 juta. Dan di situ belakangnya ada Amerika. Perang Teluk juga. Arab Spring juga ya di Suriah. Itu hampir 1 juta, 600-an yang menjadi korban gitu. Eh, ya.
Ya, mohon maaf terputus. Baik, jadi itu kurang lebih bagaimana kita lihat Amerika ya, dalam perannya dalam konstelasi internasional. Karena kita coba compare dengan Pixar, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Eh, Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ini kita mendengarkan berkaitan dengan lanjutan ya di analisis negara adidaya dunia. Ini bagian pertama beliau menjelaskan seputar tentang negara Amerika. Bisa dibilang sebagai semacam resume ya. Jadi insya Allah ini kita buka sesi tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tentang diskusi kita atau materi tadi yang barusan disampaikan oleh Al-Ustadz. Bisa pertanyaannya dikirimkan ke kolom komentar ataupun yang ingin bertanya langsung, silakan bisa langsung di unmute ya, unmute mic-nya. Insyaallah nanti kita akan mintakan kepada Ustadz Budi kemudian untuk memberikan tanggapan ataupun jawabannya sekaligus ya. Ya. Untuk kesempatan pertama ini Ustadz, jadi saya coba mengkonfirmasi sekaligus juga ada ingin memastikan ya, atau memperjelas bahwa terkait dengan penjelasan terakhir ya, bahwa apa yang menjadi agenda Amerika, kemudian pernyataan politiknya dari apa yang tadi Ustadz kutip ya, atau yang Ustadz masukkan dalam pemaparan tadi, mantan Menteri Luar Negeri Amerika, bahwa menunjukkan pernyataan itu sebagai pernyataan arogansi ya. Nah, itu satu hal. Apakah kemudian Ustadz korelasinya dengan tingkat kemarahan dunia di satu sisi tadi di bagian paragraf akhir ya di situ, bahwa dengan kesombongan dan ketakaburan itu berhubungan langsung dengan tingkat kebencian negara-negara di dunia terhadap Amerika. Nah, hanya saja bentuk kebencian atau ketidaksukaan mereka terhadap Amerika itu seperti apa yang mereka tunjukkan, Ustaz? Toh nyatanya di satu sisi terkadang mereka baik dalam politik ataupun ekonomi mereka masih menjalin kerjasama. Misalnya Amerika dengan Eropa di beberapa negara NATO kita bilang. Ternyata masih juga berhubungan ya. Itu satu, Ustaz. Yang kedua, kebencian itu apakah tidak kemudian mempercepat keruntuhan Amerika, Ustaz? Toh nyatanya banyak pun yang benci Amerika juga nggak mengalami keruntuhan, di samping memang kita anggap tidak ada negara yang mencoba mengambil perannya ya sebagai negara adidaya. Ini Ustaz, dua pertanyaan ini sebagai pembuka. Mohon penjelasannya Ustaz dan tanggapan Ustaz. Ya, jadi kalau saya baca ya bahwa memang eh, kebencian itu baru di level apa ya? Mungkin di level
eh, personal ya, kalau itu misalkan rakyatnya, atau kalaupun misalkan ditunjukkan oleh pejabat publik ya, itu pun juga memang kebencian yang tidak sampai eh, mengubah pola pola relasi antar negara gitu. Makanya tadi kan respon terhadap apa yang ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, itu respon resmi dari Prancis kan. Tapi relasi Prancis Amerika ya tidak kemudian eh, sampai memutuskan hubungan diplomatik ya. Jadi istilahnya kalau dalam dalam apa dalam pola relasi antar negara itu kan ada titik ekstrim. Satu dia saling saling menguatkan, itu yang sering disebut sebagai titik integrasi. Dan yang titik yang paling ekstrim lainnya adalah mereka saling berkonflik. Konflik yang paling tinggi itu kan war, perang gitu ya. Cuman antara integrasi sampai ke disintegrasi atau war itu kan ada level-level gitu. Eh, dalam konteks diplomatik misalkan, sebelum suatu negara itu dia sampai memutuskan hubungan diplomatik ya, itu kan ada tahapan, mulai dari mungkin hanya bikin nota protes, menarik duta besar, mengusir duta besar asingnya, sampai nanti titik ekstrimnya adalah memutuskan hubungan diplomatik. Tapi itu belum sampai perang, ya. Karena nanti bisa nyambung lagi kalau sudah putus itu. Tapi kalaupun misalkan mau dilanjutkan kebencian atau konfliknya itu, ya mungkin nanti bisa ke embargo dulu gitu ya. Kemudian ya sampai nanti ujungnya adalah perang gitu. Eh, jadi ada ketegangan, ya, ada strain, tetapi tidak langsung kemudian eh, dia memutuskan begitu saja. Gitu. Bisa jadi dia ketegangannya hanya di level politik, tapi level politik itu tidak berpengaruh di ekonomi. Ya. Tetap aja mereka jual beli gitu, aman-aman saja. Kayak kita misalnya Indonesia itu kan dari dulu bilangnya eh, apa namanya, tidak mengakui Israel gitu. Tapi ya jual beli biasa saja gitu. Kita ada ekspor dan impor ya dari Indonesia ke Israel gitu ya. Karena dianggap itu suatu hal yang not connected, tidak terhubung gitu. Atau tidak perlu dihubung-hubungkan gitu. Walaupun kadang nanti kalau itu suatu hal yang sifatnya eh, menimbulkan reaksi masyarakat, nah baru itu mereka kasih pertimbangan. Kayak contoh misalkan antara olahraga dengan diplomatik kan kadang suka nyambung gitu. Kenapa? Karena itu langsung menjadi sorotan masyarakat gitu. Sehingga kalau misalkan kayak dulu Israel mau, kebetulan Indonesia jadi tuan rumah kan, Israel jadi salah satu peserta, akhirnya kan ditolak. Indonesia kan jadi batal tuh jadi tuan rumah gitu ya. Eh, Ya, artinya kan antara sport ya, antara olahraga dengan politik itu sebenarnya nggak ada relasi. Cuman karena memang ada sentimen politiknya itu di. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Jadi bisa saja ada respon, nih, kok Amerika arogan, nggak suka. Respon. Cuman ya sebenarnya Amerika dengan Perancis baik-baik saja gitu. Dalam konteks hubungan-hubungan yang itu yang pertama. Dan yang kedua tentang eh, apakah ini bisa sampai ke mempercepat keruntuhan? Ya ini tergantung akumulasi gitu. Contoh misalkan ketika kebencian itu ditunjukkan dengan sebuah kebijakan, kayak dulu zamannya Donald Trump itu kan dia menunjukkan American First-nya itu, mendahulukan keamerikaannya itu dengan memunculkan kebijakan imigrasi, ya, memperketat visa masuk, memperketat imigran yang masuk gitu ya, terutama dari Timur Tengah misalkan. Nah, itu kan kebencian yang dilanjutkan dengan kebijakan gitu. Dan apa kebijakan ini menimbulkan kebencian gitu ya. Dan kebencian ini ya kalau terakumulasi ya bisa saja nanti direspon gitu. Akhirnya kemudian investasi dari Timur Tengah
tidak lagi masuk ke Amerika dan seterusnya. Ya, kalau memang terakumulasi begitu, ya Amerika bisa menjadi negara yang lemah gitu ya, bahkan mungkin tadi menjadi kolaps gitu. Cuman untuk ke arah sana kan kita sudah bahas ya, Amerika itu punya punya daya topang yang sangat kuat gitu. Negaranya luas, jumlah penduduknya banyak, sumber daya alamnya juga banyak, teknologinya tinggi gitu ya. Jadi Amerika itu udah ideal gitu ya untuk jadi negara adidaya. Jadi sangat sangat butuh effort yang besar untuk bisa betul-betul meruntuhkan Amerika gitu ya. Eh, eh, ya walaupun kalau sudah apa, qadarullah ya bisa aja mudah bagi Allah untuk bisa meruntuhkan. Cuman kalau dari hitungan-hitungan matematisnya kokoh gitu ya. Amerika itu kokoh eh, dari sisi hal-hal yang sifatnya fisikal gitu. Tapi kalau dari sisi yang hal-hal yang sifatnya konseptual kan itu nanti sejauh mana konsep itu bisa dilemahkan gitu. Pola demokrasi Amerika yang sudah kita bahas juga itu pola demokrasi yang unik gitu, yang beda dengan demokrasi yang diadopsi oleh negara-negara lain yang masih ada apa namanya masih ada bolong-bolong. Tapi Amerika itu sudah kokoh di situ. Eh, Apa yang terjadi pada masa Donald Trump itu tidak sampai terjadi disintegrasi. Bahkan ketika Donald Trump kemarin dijadikan tersangka pun ya, itu juga eh, ya ada tahapan pemerintahan Amerika itu yang tidak tidak menjadi gunjang-ganjing. Nah, ini juga menarik ya kita terus dalami tentang Amerika as a state. Jadi kalau menghubungkan antara kebencian dengan keruntuhan Amerika itu menjadi salah satu yang bisa ya, bisa memicu, cuman memang masih jauh untuk bisa langsung tiba-tiba gitu benci langsung runtuh itu masih itu bang. Walau Ya, em, ini kita masih menunggu. Kalau memang dari Bapak Ibu bisa dikirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Nah, ini berkembang Ustadz, eh, karena memang tadi ini masih ada beberapa yang bisa kita kutip dari buku ini atau kitab ini. Ada dua yang menjadi fokus ya, setidaknya yang dituliskan atau dimention di sini, kawasan Afghanistan, Ustaz. Afghanistan, kemudian juga Afrika ya mungkin kalau secara umum. Perkembangan Afghanistan, Ustaz, bahwa mula masuknya Amerika, kemudian ternyata perkembangannya mereka meninggalkan Afghanistan. Sekarang perkembangannya seperti apa? Dan apakah itu juga tidak menjadikan pengaruh kebijakan Amerika kekinian, Ustaz? Kalau kita melihat Afghanistan sekarang ya. Kemudian yang di caption itu terkait dengan Afrika ya. Tadi kan ada Eropa, Asia, dan Afrika. Nah, sejauh ini memang yang kita lihat kan pengaruh Amerika itu kan hanya sekitaran Afrika Utara. Apakah memang ada data, Ustadz, bahwa Amerika juga ingin menguasai keseluruhan Afrika, tidak hanya di bagian utara, ataukah ada potensi yang memang bisa dieksplor oleh Amerika di wilayah itu sehingga terjadi rebutan dengan Eropa, Ustadz? Monggo, Ustadz. Ini dua pertanyaan, Ustadz. ya untuk Afghanistan, sebenarnya kan kalau buku ini masih dibuat dalam situasi serangan Amerika pasca eh, 9/11 ya, 2001 ya. 2001 ada serangan WTC, kemudian Amerika merespon dengan menyerang Afghanistan gitu. Nah, ini juga mungkin hal yang perlu diupdate ya terkait dengan relasi Amerika dengan Afghanistan kitab ini gitu. Karena kan
eh, dulu Afghanistan itu menjadi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 9/11 gitu. Makanya kemudian Amerika melakukan serangan terhadap Afghanistan karena rezim Taliban dianggap menyembunyikan pimpinan Al-Qaeda. Tapi itu kan sudah selesai ya. Karena sekian puluh tahun Amerika, 20 tahun ya, Amerika itu ada di Afghanistan sampai 2021 kemarin justru Taliban menang lagi gitu. Nah, dan Amerika membiarkan eh, kontrol Afghanistan itu di bawah kekuasaan Taliban ya. Bahkan Amerika menggeser pasukan dari Afghanistan itu ke Pasifik ya. Karena ada perubahan orientasi dari eksistensi militer Amerika dari Timur Tengah, Asia Tengah ke Asia Timur gitu, ke Pasifik lah tepatnya gitu. Makanya kemudian eh, apa namanya Afghanistan itu awalnya itu menjadi arena yang dijadikan basis Amerika untuk penguatan eksistensi Amerika di Asia Tengah ya. Dengan kebijakan war on terrorism ya. Isu-isu terorisme, isu-isu terkait dengan Al-Qaeda, Taliban itu kan itu yang menjadikan operasi-operasi militer Amerika dilakukan dengan basis di Afghanistan, nanti geser ke Pakistan gitu ya, dan juga ke Asia Tengah. Dan itu sudah selesai. Dan dianggap Amerika itu gagal gitu. Pertama karena bahan anekdotnya itu kan bagaimana bisa Amerika itu dulu menggulingkan Taliban dan meninggalkan Afghanistan dengan menaikkan lagi Taliban gitu. Ini gimana ceritanya gitu. Jadi di bahan guyonan gitu ya. Walaupun ada indikasi bahwa Taliban sekarang ini adalah Taliban yang lebih soft ya, Taliban yang lebih diterima oleh Amerika Serikat. Gitu. Tapi pastinya korban itu sudah berjatuh. Walaupun dalam konteks bisnis persenjataan ya itu adalah bisnis yang berjalan. Karena kan tetap operasi militer Amerika itu kan ditopang oleh industri bisnis militer dan pembangunan infrastruktur mengirimkan berbagai arsenal persenjataan ke Afghanistan itu menjadi bisnis besar bagi militer, bagi industri militer di Amerika. Jadi memang bagi Amerika nggak ada ruginya dan dipastikan tidak boleh ada rugi ya. Betul secara teritorial Amerika tinggalkan Afghanistan ya. Tidak seperti di Irak gitu ya. Di Irak itu kan masih chaos ya. Bahkan pasukan militer Amerika itu masih kuat di Irak gitu. Tapi Afghanistan itu ya tinggalkan begitu saja karena bisa jadi tujuan-tujuan dan kepentingan politiknya itu sudah dianggap selesai gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan Afrika ya? Jadi memang Afrika itu sebenarnya eh, bukan menjadi wilayah kosong juga bagi Amerika gitu. Karena eksistensi militer Amerika di di Afrika itu juga cukup besar ya. Eh, Baik misalkan di mana? Kalau Afrika Utara jelas ya, karena kan eh, Mesir itu adalah negara penerima bantuan militer terbesar dari Amerika kedua setelah Israel. Tapi di luar itu kalau kita lihat petanya ya sebenarnya eksistensi militer Amerika itu hampir selalu ada gitu ya, di semua wilayah Afrika. Mulai dari Senegal, walaupun Senegal itu kan Prancis ya, tapi Amerika dengan Prancis operasinya itu di sana. Senegal, Burkina Faso, di Ghana ya, di Niger, di Chad gitu. Itu dengan Prancis gitu. Ada juga misalkan Amerika dengan Inggris ya, di Kenya gitu ya. Kemudian juga ada Amerika yang secara mandiri ya, di Kongo, di Botswana, di Republik Afrika Tengah ya, Kamerun gitu. Jadi sebenarnya ya mungkin maklumat kita aja ya yang kurang.
eksistensi militer Amerika itu juga ada. Apalagi misalkan di Afrika itu kan ada negara-negara yang punya potensi kekayaan alam ya, berlian, intan ya, kemudian emas gitu. Eh, Memang tidak semasif di vote gitu. Tapi itu juga menjadi hal yang harus dijaga oleh Amerika. Dan kita juga harus ingat bagaimana Amerika itu menciptakan konflik di Sudan ya, sehingga melahirkan negara baru Sudan Selatan. Itu kan juga buah kelakuannya Amerika gitu untuk bisa memecah suatu negara yang menjadi negara yang sama-sama lemah gitu. Artinya bahwa kepentingan politik Amerika di Afrika itu ada. Walaupun tadi eh, Afrika itu tidak sestrategis Timur Tengah, Eropa, dan sekarang Pasifik. Tapi bahwa dia sebagai negara adidaya, dimanapun dia harus eksis ya. Dan kepentingannya itu harus bisa dia dapatkan. Walaupun tadi tidak sejor-joran Amerika lakukan di Timur Tengah gitu. Karena Timur Tengah itu kan kepentingannya ada tiga kan. Pertama eksistensi Israel, yang kedua sumber daya, yang ketiga adalah kebangkitan Islam lawan gitu. Itu Timur Tengah. Nah, di Pasifik, Cina itu kan persaingan ekonomi gitu ya. Eh, Kalau ideologi mungkin tidak gitu. Tapi kalau di ya Eropa jelas ya. Tapi di Afrika apa coba kan? Nggak ada negara Afrika yang menjadi potensi ancaman bagi Amerika kan. Tapi bahwa Amerika itu Afrika itu menjadi eh, tujuan ekspansif negara-negara adidaya ya iya ya gitu. Cina datang ke Afrika, Afrika juga menjadi wilayah eh, pasca kolonialnya negara-negara Eropa kan gitu ya. Prancis, Inggris, Jerman juga masih, bahkan Belgia juga masih gitu. Italia juga masih gitu. Walaupun tinggal sedikit gitu. Kayak Amerika juga punya punya kepentingan untuk masuk ke Afrika gitu. Walaupun tadi tidak se-strategis Eropa, eh, Timur Tengah dan Pasifik. Betul Bang Mas Ayu. Ya, syukuran Ustaz. Ini kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar Ustaz, atas nama atau akun ya, Masjid Al-Hikmah. Nah, ini mohon maaf kalau tidak nama asli ya, anonim nih. Ada dua pertanyaan nih Ustaz dari pemilik akun ini. Satu, mengapa negara-negara ini dibahas ulang Ustaz? Padahal kan sudah banyak diulas di bagian sebelumnya. Perbedaan krusialnya di mana Ustaz? Kenapa diulang ya pembahasannya? Ini pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua, berkaitan dengan force USA, kan dasarnya adalah tidak adanya benefit. Nah, apa yang dilakukan Amerika hari ini ke Israel dengan menopang militer Israel dengan jumlah yang besar, itu kok seperti lebih banyak kerugiannya. Di antaranya high cost justru semakin mengumpulkan, yang kedua ya, justru semakin mengumpulkan kebencian dunia terhadap Amerika. Nah, gimana Ustaz penjelasan dari dua pertanyaan dari pemilik akun Masjid Al-Hikmah ini Ustaz? Anggota. Ya, eh, makanya membaca kitab ini kalau sepotong-sepotong muter-muter, ulang lagi, ulang lagi. Eh, Jadi saya udah jelaskan bahwa ini tuh adalah resume ya. Kita jelaskan adidaya, jelaskan masing-masing adidaya, kemudian ini kasih nyambung. Dari sekian negara adidaya, 7 yang ada 4 gitu ya. 4 yang dianggap masih berpengaruh eksis ya. Saya tambahan 1 jadi 5 gitu. Kenapa 4? Karena memang secara faktual keempat negara adidaya inilah yang nanti akan banyak berpengaruh di masing kawasan. Nanti juga diulang lagi perkawasan di Eropa, gimana Amerika, gimana Inggris, gimana Perancis, gimana Rusia di Eropa. Nanti masuk ke Asia Tenggara masing-masing, seperti gitu. Makanya kemudian pemahaman tentang adidaya itu penting. Kemarin kita detail satu-satu adidaya. Nah sekarang ini kita analisis kesimpulan lah gitu ya.
bahwa dari ketujuh adidaya itu empat yang eksis plus satu. Dan kenapa eksis? Ya ini yang kita sedang diskusikan kan. Kenapa Amerika eksis? Ya karena Amerika itu dia memang satu-satunya negara yang paling aktif. Makanya dia juga benar gitu eksis di Afrika benar gitu. Nanti kita bisa lihat dibandingkan dengan Cina atau dibandingkan dengan Prancis atau Inggris atau Rusia gitu. Walaupun adidaya tapi level eksistensi secara global itu lebih rendah dibanding. Tapi dia masih dianggap sebagai negara yang eh, menjadi negara yang suka ikut campur di berbagai itu ya kurang lebih nomor satu. Nah yang nomor dua ya barusan juga sudah saya sedikit singgung. Ngapain sih Amerika di Israel ini? Harus bantu bahkan terbesar dunia karena emang eh, salah satu dari kepentingan Amerika di Timur Tengah itu adalah menjaga eksistensi Israel. Kenapa harus dijaga? Timbal balik gitu ya. Pertama Amerika terus punya negara yang menjadi hub ya, menjadi apa penghubung di Timur Tengah. Dan negara itu harus menjadi role model. Ya. Amerika punya gagasan demokrasi. Kan nggak bisa nyari negara Timur Tengah yang demokratis. Gitu. Semuanya kan ya kerajaan, Islam macam-macam. Gitu. Ya udah dia tanamin tuh nilai-nilai demokrasi itu di Israel gitu. Dan juga tadi ada kepentingan untuk uh, mengantisipasi kebangkitan Islam. Dan Israel itu menjadi hub Amerika kalaupun nanti muncul negara daulah Islam yang mengatakan itu sudah ada anjing penjaganya. Makanya betul-betul eksistensi Israel itu harus dijaga. Dikasih bantuan sebesar-besarnya yang Israel mau. Tapi Amerika juga harus mengemasnya dengan ide-ide globalnya Amerika. Ya, makanya kelihatan hipokrit kan, tarik mundur, ngomong kemanusiaan, ngecam, tapi gini ya, ya begitulah ala-ala berpolitik Amerika di level global. Ya, walau Ada sambungannya Ustaz di kolom komentar terakhir dari beliau Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz pernah menunjukkan ada peta dunia dan prediksi akan ada Amerika Empire di 2054. Maksud prediksi tersebut, apakah negara tersebut masuk ke Amerika secara wilayah atau hanya dikooptasi kebijakan-kebijakan politiknya saja? Kalau tentang pengaruh politiknya, kan hari ini juga sudah demikian. Tidak perlu menunggu 2054. Nah, ini gimana tanggapannya? Pertanyaan kayaknya yang ketiga nih Ustaz dari akun Masjid Al-Hikmah tadi. Monggo Ustaz. ya, ya namanya prediksi kan kadang butuh apa bombastis ya, dan juga butuh dikasih label lah. Kenapa empire? Empire itu kan ya kalau dalam bahasa sekarang adidaya ya, negara yang eh, hegemonik ya, yang kekuatannya sangat luar biasa. Nah, dulu sebut ada eh, British Empire gitu ya, ada Islam Empire ya, ada China Empire. Karena memang dia negara-negara adidaya gitu. Kenapa 2054 ya? Namanya prediksi kan suka-suka yang bikin. Oh, tahun berapa gitu. Indonesia Emas tahun 2045 ya kan? Kenapa 2045 ya? Karena 100 tahun dari 1945 gitu kan. Nah, kalau 54 ya mungkin harus cek nanti di yang membuat tulisannya alasannya apa gitu. Nah, apakah nanti itu bisa betul-betul secara teritori atau hanya sekedar pengaruh ya? Ya bisa, ya namanya prediksi kan bisa ya bisa. Kalau secara teritori dengan rezim nasionalisme ya, nation state, kalau itu masih eksis, rezim nation state itu ya bisa saja. Karena Amerika secara fakta dia
memperluas wilayah setidaknya sampai Hawaii gitu ya. Eh, Alaska punya Rusia, dia masuk teritorinya ya, Hawaii dia ambil gitu. Tapi Amerika tidak masukkan Filipina gitu ya, ketika dia dijajah oleh Amerika. Ya modelnya kayak kayak Inggris kan, muncul ada nation state masih eksis. Tapi kalau misalkan rezim nation state sudah mulai pudar kayak model Eropa ya. Eropa itu kan eh, mengintegrasi negara-negara Eropa. Walaupun memang eh, masih belum belum utuh gitu. Makanya kalau dalam teori integrasi itu ada dua teori. Ada teori fungsionalisme, ada teori federalisme gitu ya. Jadi kalaupun menjadi satu negara itu menjadi negara federal, Uni Eropa. Yang masing-masing negara bagiannya itu dia otonom. Amerika itu sudah begitu, makanya namanya kan United States, ya. Gabungan dari negara-negara bagian. Nah, bisa saja nanti mungkin kalau memang dia terintegrasi menjadi United States Amerika yang meluas, ya, nambah lagi negara bagiannya, itu bisa saja. Yang pasti kalau bicara empire, empire itu adalah pengaruh, pengaruh bahwa itu dikuatkan dengan teritorinya ya semakin memperkuat ya walaupun Iya. Eh, Sepertinya tidak ada lagi, Ustaz, pertanyaan yang masuk. Kita coba konfirmasi dulu. Kalau memang tidak ada, berarti kita cukupkan diskusi kita malam ini. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau tidak ada, kita cukupkan, Ustaz. Bisa kasih closing statement untuk malam ini, Ustaz? ya insya Allah kita masih lanjut ya analisis negara adidaya. Kita baru bahas Amerika. Mungkin nanti kita bahas empat lagi ya, ya tiga lagi ya. Inggris empat ya, Inggris, Prancis, Rusia dan China. Konteksnya bukan membahas detail masing-masing, tapi konteksnya adalah bagaimana negara adidaya ini nanti berpengaruh di kawasan dibandingkan dengan negara adidaya. Itu yang membedakan dengan pembahasan kita di pembahasan sebelum walau